Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Usman. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Perjalanan Wisata angkatan 2019. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai kebudayaan suku Minangkabau. Pasti teman-teman gak asing lagi kan sama suku Minangkabau. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas mengenai suku Minangkabau, saya mau ajak teman-teman semua jalan-jalan online ke sebuah destinasi wisata yang ada di Minangkabau. Penasaran? Yuk, simak video berikut ini. Nah, jadi teman-teman, pantai tersebut adalah Pantai Padang yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat nih. Pantai Padang ini populer dengan sebutan Taplau loh. Nah, sebutan Taplau ini berasal dari singkatan dari bahasa Minang yang artinya Tapi Lawi. Yang berasal dari, yang kalau kita translate ke bahasa Indonesia, yang berarti itu tepi laut. Nah, Pantai Padang ini juga menjadi salah satu ikon wisata favorit di Kota Padang. Dan luasnya itu berjarak kurang lebih dari 23 km dari Bandara Udara Internasional Minangkabau yang bisa ditempuh dalam 30 menit perjalanan dengan mobil. Nah, untuk menikmati wisata Pantai Padang ini, wisatawan juga tidak dikenakan biaya alias gratis. Nah, di Pantai Padang ini juga teman-teman bisa menikmati sunset, berolahraga alias jogging, berfoto-foto, menikmati suasana pantai sambil kulineran, dan juga masih banyak lagi. Suku Minangkabau merupakan suku asli Provinsi Sumatera Barat. Sebutan Minangkabau juga merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Minangkabau, yaitu Minang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Wilayah kebudayaan Minang meliputi daerah Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Sebutan orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Koto Padang. Namun, masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan orang Ngawa, yang berarti maksudnya sama dengan orang Minang itu sendiri. Selanjutnya ada bahasa dan aksara suku Minangkabau. Bahasa Minangkabau atau dalam bahasa asal Bahasa Minang adalah sebutan bahasa Austronesia yang digunakan oleh kaum Minangkabau di Sumatera Barat. Terdapat kontroversi mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu karena memang mirip. Dan secara garis besar, daerah pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam dua daerah besar, yaitu daerah A dan daerah O. Seperti dalam kata penat dalam bahasa Melayu, jika bahasa Minangkabau di dialek A itu panek, sedangkan bahasa dialek O itu disebut ponek. Nah, terus terdapat dua variasi aksara yang disebut-sebut merupakan aksara Minangkabau. Yang pertama adalah berupa abugida yang ditemukan dalam tambo alam di negeri Pariangan, Padang, Panjang, milik Datu Suri Dirajo dan Datuk Bandarokayo. Dan satu lagi adalah aksara alfabetis dari Nagari Sile ala Kitab Tambo Rueh buku milik Datuk Tumanggung.
Aksara Tambo ini bertipe abugida dan merupakan yang paling banyak dirujuk sebagai aksara Minangkabau. Sedangkan aksara Tambo Ruweh berupa abjad. Selanjutnya ada sistem teknologi suku Minangkabau. Teknologi yang berkembang contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Desa mereka disebut nagari dalam bahasa Minangkabau, yang berarti dalam bahasa Indonesia itu disebut negeri. Ya, seperti desa lah ya, memang kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, nagari ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah nagari dan tatara. Nagari ialah daerah kediaman utama yang dianggap sebagai pusat sebuah desa, dan di dalamnya terdapat masjid, balai adat, dan pasar. Berbeda dengan tatara yang dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Nah, sebagian besar masyarakat Minangkabau hidup dari bercocok tanam, seperti menyawah, menanam sayur, menanam tanaman seperti pisang, ubi kayu, dan lain-lain. Di samping hidup dari pertanian, penduduk yang tinggal di pinggir laut atau danau juga dapat hidup dari hasil tangkapan, yaitu dari nelayan. Nah, sistem sosial masyarakat Minangkabau adalah matrilineal, yaitu suatu sistem sosial yang mengikuti garis keturunan dari ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klan dari perkauman ibu. Dengan kata lain, seorang anak di Minangkabau itu akan mengikuti suku ibunya. Dalam matrilineal, perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya. Nah, sedikit info, saya sendiri ada garis keturunan Minang dari ibu saya, dan saya memiliki suku di Minangkabau yaitu suku Sikumbang. Selanjutnya ada sistem religi. Sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam. Masyarakat desa percaya dengan hantu, seperti kuntilanak, perempuan menghirup ubun-ubun dari jauh, dan menggasing atau santet, yaitu mengantarkan racun melalui udara. Selanjutnya itu ada upacara. Nah, upacara-upacara adat ini di Minangkabau itu meliputi salah satunya yang pertama ada upacara tabui. Nah, upacara tabui ini adalah upacara peringatan kematian Hasan dan Husin di Padang Karabela. Dan yang kedua itu adalah upacara kitan dan katam, berhubungan dengan lingkaran hidup manusia. Seperti upacara turun tanah atau turun mandi adalah upacara bayi menyentuh tanah untuk pertama kalinya. Dan terus yang kedua itu ada upacara kekah. Nah, upacara kekah ini adalah upacara memotong rambut bayi untuk pertama kalinya. Yang terakhir itu ada upacara selamatan orang meninggal pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Nah, upacara selamatan ini bukan maksudnya mereka bersyukur atas kematian orang itu. Jadi itu untuk mengenang dan membacakan doa untuk orang itu. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur. Karakteristik bangunan berarsitektur khas Minangkabau memang sangat mudah dikenali. Karena itulah, jika di suatu tempat ditemukan atap bangunan yang terlihat beradaptasi bentuk tanduk kerbau seperti sini, seperti situ gini, hampir bisa dipastikan ada ural awak di daerah tersebut. Di luar Sumatera Barat, jenis rumah adat khas Minangkabau populer dengan sebutan rumah gadang. Sedangkan di wilayahnya sendiri, rumah tradisional ini lebih dikenal dengan sebutan rumah bagonjong. Nah, rumah bagonjong biasanya didirikan di atas tanah milik keluarga induk dalam suatu suku atau kaum. Rumah ini diwariskan antar generasi berdasarkan garis keturunan perempuan sesuai asas matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau yang saya sebutkan tadi. Pada pelataran atau halaman rumah terdapat sepasang bangunan yang berfungsi sebagai lumbung yang disebut sebagai rangkiang. Selain itu, tak jauh dari bangunan rumah biasanya terdapat surau atau masjid atau tempat beribadah. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah, surau juga menjadi tempat tinggal lelaki dewasa yang belum menikah. Jadi bujang-bujang atau yang kita bisa sebut sebagai remaja muda ya biasa tinggal di sana. Nah, salah satu karakteristik rumah bagonjong adalah hiasan eksterior bangunan. Ornamen ini berupa ukiran kayu yang menjadi pengisi bidang persegi dan lingkaran di permukaan luar bangunan. Motif ukiran yang umum ditemukan diantaranya berupa tumbuhan merambat, bunga, dan buah.
Selain itu, motif-motif geometrik segitiga, segi empat, dan jajar genjang atau belah ketupat juga umum ditemukan. Motif-motif ini memenuhi dinding, daun jendela, tiang-tiang, dan juga daun pintu. Nah, selanjutnya itu ada seni pertunjukan. Ada beberapa tarian khas Minangkabau nih. Itu ada tarian pencak yang berbeda dengan pencak dan silat. Pencak silat ini dilakukan oleh dua orang dengan gaya silat. Secara fisik, dalam pencak, permainannya dapat bersinggungan atau bersentuhan. Nah, dalam tarian ini, pemain tidak bersinggungan atau bersentuhan. Tarian ini diikuti oleh bunyi-bunyian seperti talempong dan pupui batang padi. Bunyi-bunyian itu hanya sekedar pengiring gerakan tarian pencak silat. Nah, selanjutnya ada alat musik khas suku Minangkabau seperti talempong, yaitu salah satu alat musik tradisional Minangkabau. Dan alat musik pukul ini terbuat dari kuningan, berbentuk bulat dengan bagian bawah berlubang dan pada bagian atasnya ada sedikit tonjolan. Talempong sering digunakan sebagai alat musik untuk mengiringi berbagai kesenian tradisional Minangkabau seperti tarian atau musik. Nah, selanjutnya ada seni rupa dan desain. Pada pakaian adat suku Minangkabau, itu ada namanya pakaian bundo kanduang atau limpapeh rumah nan gadang. Pakaian ini merupakan lambang kebesaran bagi para wanita yang telah menikah. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Limpah sendiri artinya adalah tiang tengah dari bangunan rumah adat di Sumatera Barat. Secara umum, pakaian adat bundo kanduang atau limpapeh rumah nan gadang memiliki desain yang berbeda dari setiap nagari atau suku. Nah, untuk baju tradisional pria Minangkabau itu bernama pakaian penghulu. Sesuai namanya, pakaian ini hanya digunakan oleh tetua adat atau orang-orang tertentu, di mana dalam acara pemakaiannya pun diatur sedemikian rupa oleh hukum adat. Selain bundo kanduang atau baju penghulu, ada pula jenis pakaian adat Sumatera Barat lainnya yang umum dikenakan oleh para pengantin dalam upacara pernikahan. Pakaian pengantin ini berwarna merah dengan tutup kepala dan hiasan yang lebih banyak. Hingga kini pakaian tersebut masih kerap digunakan, tapi tentunya dengan sedikit tambahan modernisasi dengan gaya atau desain yang lebih unik. Nah, selanjutnya itu ada senjata tradisional suku Minangkabau. Yang pertama itu ada karih atau keris. Tapi yang unik dari karih ini, dia memiliki bentuk mirip keris pada suku Jawa. Tapi perbedaan keduanya terletak pada bentuk karih yang tidak ada sarungnya. Sekilas mirip dengan keris. Pegangannya pun berlekuk dengan ukiran pada sarungnya, kemudian menyempit di bagian ujung dan sangat mirip dengan keris. Nah, kesimpulan dari seluruh materi tadi, jadi teman-teman, setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini memang mempunyai keunikan dan ciri khas kebudayaannya masing-masing nih. Nah, saya baru saja membahas mengenai kebudayaan yang ada pada suku Minangkabau. Yang paling unik dari suku Minangkabau ini adalah sistem sosialnya yang sangat ketat. Dan juga suku Minangkabau ini adalah satu-satunya suku yang menganut sistem sosial matrilineal, di mana sistem sosialnya ini mengikuti garis keturunan ibu, yang menurut saya itu sangat unik. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga semua informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.